Bangga ya jadi anak Tuhan ya. Makanya Yesus berkata kemarin di hari Jumat Agung kita di kemarin Sabtu. Dia berkata aku mengalahkan dunia. That's really sure. Dan makanya dia berkata janganlah takut kepada orang yang dapat membinasakan tubuh. Karena akulah yang dapat membinasakan jiwa dan roh. Dan dialah yang luar biasa. Something that really touched my heart. Pada waktu Tuhan berkata kepada Simon, Simon, do you love me? 3 times. I think that one of the strength why we serve God until here. You know, Overcomer melewati begitu banyak hal that really not been easy. Dan saya berdoa Tuhan memberikan hati yang baru buat saudara. Termasuk buat hamba-hamba Tuhan. Kita melewati badai kata Yesaya, sungai tidak tenggelam. Melewati api tidak hangus terbakar. Karena ada Dia. That's amazing. I just feel God want to show when showing His love. Tapi just hold on. Biarkan Tuhan menyatakan kasih-Nya buat saya dan saudara. Agar Anda mengerti betapa spesialnya Anda. Amin. Tahukah saudara di zaman Israel sampai hari ini orang tidak boleh nyebut dia Tuhan. Yahweh itu sampai tidak ada huruf matinya, semua harus huruf hidup karena nama yang kudus. Pada waktu Yesus mati di kayu salib dan dia berkata it is finished. At that time Alkitab katakan bait Allah terbelah menjadi 2 so we can enter Him and meet Him face to face. Kejadiannya tidak sesimpel kita berkata ya Tuhan ya Bapa, no. Tahukah saudara Yesaya katakan di Yohanes 19 katakan tadi saya baca kenapa Yesus tidak boleh dipatahkan kakinya. 2 tawanan yang lain Tuhan itu sangat detail. Dia udah rancangan bagaimana dia akan mati buat saudara dengan semua yang terbaik. So when we talking about love, we talking about Him. And dia hadir di tengah-tengah kita. Why orang tidak bisa mengenal Yesus? Karena manusia pengen mengenal Tuhan yang kelihatan. Dengan mungkin wah turun dari surga tiba-tiba dengan 1000 kereta api atau apa api. No, dia datang supaya dia bisa memikul kelemahan saudara. Is that love? Yes. Saudara jangan buang kebiasaan burukmu karena engkau takut dia menghukum saudara. Saya mau berkata love, His love is everything. Dia turun menderita because His love. Dan Alkitab katakan His love for you is eternal love. Mungkin saudara ada yang up and down ikut Tuhan, ada yang hari ini mungkin diajak belum kenal Yesus, agama saudara apapun itu bukan masalah karena Yesus mati karena orang-orang beragama hari itu. He's not talking about religion, he's talking about His love. Saudara, pada waktu Yesus mati di kayu salib, kaki Yesus itu gak boleh dipatahkan. Karena pada waktu dia disalib kakinya dipatahkan dia akan mati sebelum waktunya. Itu kenapa dia harus mati, dengan apa dia harus mati sampai kehabisan darah baru dia berkata it is finished. Jadi bukan cuma sekedar selesai ya, you know. Sampai darahnya selesai keluar dari tubuhnya. Baru dia berseru sudah selesai. You know, when I read my Bible, Yesus berkata kepada murid-muridnya, maut, di manakah sengatmu? Dan Roma katakan tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah.
pedang, kelaparan kah, penganiayaan kah? No one. Dan Paulus berkata, bagi dia whom love me. So ganti cara saudara ke gereja dengan cara yang berbeda. Bukan takut masuk ke neraka, bukan karena dipaksa, tapi just give your life today. Lord, because you love me and I serve you. Lord, because you die for me, I will give my life for you this morning. Wow. Kenapa judul saya khotbah ya Aba ya Bapa? Buat saya this very personal. Karena Yesus hari itu 2000 tahun yang lalu cuman Yesus yang bisa ngomong Yahweh itu ya Aba ya Bapa. Dan suara yang sama sekarang di-impart, ditaruh di dalam mulut kita. Dan we can call him, dilayakan Aba, Aba, Father. You know apa yang paling berat dalam dunia ini adalah pada walaupun Anda punya orang tua, Anda punya uang, tapi hatimu merasa hidupmu orphan. Orphan itu apa ya? Merasa yatim piatu. Bingung mau kemana. Anda hidup seperti begitu banyak orang tapi Anda khawatir deep down in your heart you worry everything. Yang punya uang punya kekhawatirannya sendiri, yang miskin punya kekhawatirannya sendiri. So at that time, Tuhan berkata seperti pribadi di sebelah kanan saya, whisper in my ears, dan dia berkata, call me Father. Ternyata itu privilege, kekuatan yang sama yang membuat Yesus selama 33,5 tahun jalan di muka bumi. Dia tidak pernah merasa sendiri when he told, when he cry, when he say, ya Aba, ya Bapa. Itu kenapa Yesus dengan pede bisa berkata, you never walk alone now. I'm waiting, aku menunggu engkau tadi di filmnya, aku menyediakan tempat bagimu. Mungkin hari ini ada banyak saudara digerogoti oleh penyakit, ada yang Tuhan sembuhkan, ada yang tidak. Tapi saya mau berkata, tidak ada yang dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Allah. Saudara, di firman Tuhan dikatakan Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saya mau berkata ada satu seruan berkata ya Aba ya Bapa, itu yang membuat kita keluar dan lepas dari roh perbudakan dalam hidup ini. Saudara, seperti seorang anak pada waktu dia hilang di mall dan pertama kali dia ketemu papanya dan ditemukan oleh seorang bapaknya. Tiba-tiba takutnya hilang. That's us. Itu kita. Itu artinya yang dulunya harusnya hilang dan binasa menemukan hidup yang kekal. That's us. So gereja bukan masalah gedung yang bagus. Bukan masalah apa yang tempat ini bisa beri buat saudara. Tapi Alkitab tadi katakan, send them, utuslah mereka. Gembalakanlah domba-dombaku. And you know church, apa tanda orang yang mengalami spirit of orphan? Seumur hidupnya, fear consume their life. Life without Jesus, life without Abba Father, fear menggerogoti saudara seumur hidup saudara. Tapi apa yang terjadi di ayat Paulus mendescribe ini dengan indah sekali. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita.
Apa itu setiap kita mengalami lembah, sakit penyakit, masalah, Roh itu bersaksi bersama kita. Call him. Berseru, kamu punya Bapa. You're not alone. Call him Father. Call him Jesus. Saudara, apa yang terjadi, apa spesialnya sebuah perkataan pada waktu kita memanggil Yesus atau Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa. Tadi Alkitab katakan kita dilepaskan dari apa yang namanya roh perbudakan. Kenapa saya katakan the spirit of orphan ini berbahaya? Tanpa Yesus kita akan mengalami apa yang namanya rasa sendiri, even saudara menikah, bekerja, Anda mengalami apa yang namanya, aku takut akan masa depan. Beberapa orang mengungkapkan, beberapa orang mungkin tidak mengungkapkan. Beberapa orang mungkin masih menjadi gagah pada waktu mereka sehat. Tapi tahukah saudara, waktu saya kemarin perawatan di rumah sakit, sebelah kanan saya kena kanker usus. Sebelah roh saya juga ngalamin bypass jantung. Apa yang mereka lakukan seharian? Doa. Wow. They pray. Jam 4 pagi mereka doa memperkatakan firman. Mereka tahu mereka menghadapi masa-masa berat itu dengan apa? Satu seruan, Bapa. Father, help us. Yohanes katakan karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, bukan gereja lu anehnya. He loved the world and then he sent his only son. Kalau dia ngomong, aku berkata kepada gereja, dia bukan Allah yang adil. Tapi dia nggak ngomong agama. Kenapa banyak orang Kristen dibenci bukan karena mereka hidup benar atau kasih Tuhan. Karena mereka berkata, mereka jadi orang yang fanatik, yang aneh. Mereka jadi orang-orang yang menyebarkan ketakutan. Tapi Tuhan yang sebenarnya, Bapa di surga yang sebenarnya, Alkitab jelas katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tahu gak konsekuensi dunia itu apa? This evil world. He love you. What I'm trying to say is, do you know how privileged when he call you as my son? How to change bad behavior? Love. Anda yang hari ini terikat oleh rokok, oleh ikatan apapun, bad behavior apapun. Tidak pernah ada orang bisa berkata, ubah dong, ubah, Tuhan marah. It won't change you. But when he said, you know, I love you. That's why I give my only son for you. It changed everything. Itu menghancurkan roh perbudakan di dalam hidup saya. Dan saudara, close your Bible.